Saatnya tanya Ustadz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, Ustadz, saya kan ngekos di mana ruang tamu lantainya tidak jelas suci atau tidaknya. Jika lantai itu sudah saya sucikan di pel, misal di pel itu belum tentu suci ya. Kalau hanya sekedar di pel belum tentu itu suci. Jadi harus diperhatikan juga gimana cara mengepelnya. Kemudian teman-teman kos habis dari luar tanpa alas kaki karena diguyur hujan, masuk tanpa cuci kaki, hanya membersihkannya dengan keset. Pertanyaannya, apa harus saya pel lagi seluruh lantainya? Dan jika hal ini yang dilakukan teman saya berulang-ulang, apakah saya harus mensucikannya terus-menerus berulang-ulang juga? Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullah taala. Yang perlu kita jadikan landasan dalam permasalahan ini yaitu bahwasanya hukum asal seluruh permukaan bumi itu suci. Ini termasuk keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ila al-ardu li, dijadikan bumi untukku ya, wali ummati, dan untuk umatku, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai tahuran wa masjidan, sebagai alat untuk bersuci dan sebagai masjid, tempat untuk sholat. Jadi hukum asalnya adalah suci. Ya. Kapan menjadi dalil, menjadi najis? Kalau datang dalil yang jelas. Jadi hukum asalnya suci sampai datang dalil kalau itu najis. Najis itu belakangan. Suci itu hukum asal. Ya. Jadi hukum asal lantai di rumah kita, di rumah siapa saja, hukum asalnya suci sampai datang dalil kalau itu najis. Nah, najisnya berupa apa? Najis itu bisa ainiyah, bisa hukmiyah. Ya, najisnya bisa ainiyah karena ada zatnya. Ada zatnya itu najis. Zatnya itu najis dengan tampak wujudnya. Ya, tampak wujudnya. Gundukan najis misalkan. Atau warna najis misalkan, atau tercium bau najis misalkan, warna, rasa dan baunya itu mungkin rasanya, siapa katain jilat gitu ya, rasanya najis ya, misalkan seperti itu ya. Adapun kalau tidak nampak misalkan, tetapi secara hukmiyahnya najis, itu hanya berlaku bagi mereka yang tahu, karena dia merasa misalkan habis dari kamar mandi gitu ya, kamar mandinya di sana itu najis, misalkan dia langsung keluar dari kamar mandi menginjak lantai-lantai ke sana kemari, maka itu najis bagi yang tahu. Najisnya najis hukumnya hukum hukmiyah, hukumnya najis tapi zatnya nggak kelihatan, dan ini hanya berlaku bagi mereka yang mengetahuinya saja. Bagi yang tidak mengetahuinya maka hukum aslinya adalah suci dan tidak perlu kita mencari-cari bertanya-tanya najis atau tidak, itu namanya cari masalah ya. Karena agama ini yusrun, agama ini mudah, jangan dipersulit. Contoh misalkan kita jalan-jalan lari keluar ke jalan sana misalkan gitu ya, tanpa sepatu, tanpa sandal, bertelanjang kaki, tak beralas kaki misalkan. Apakah itu najis? Tidak, itu suci. Kan hukum asal semuanya adalah suci. Orang kehujanan di luar lalu masuk rumah gitu ya, bahasa semuanya najis? Enggak, itu suci. Karena hukum asalnya suci sampai jelas datang dalil bukti nyata itu adanya najis gitu ya. Maka pengepelan yang ditanyakan ini maka bukan karena najisnya insyaallah, tapi karena basahnya biar dikeringkan, atau karena kotornya biar tidak, karena kotor ya biar terus tampak kelihatan bersih. Demikian, semoga difahami. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.